kembali antar rumah negara di masa lampau. Sekarang saya, Rohmatun Nazila sebagai host di sesi kedua ini. Kemudian ada moderatornya Ibu Puspita Dewi. Dan ada presenternya dari Bu Ratna. Ya, ini ya judulnya ya. Buat Bu Nazila, Ratna, iya, halo. iya. Ini masih ada suara yang masuk ya? Bu Ratna, Iya. udah ya. Tadi soalnya terdengar suara dan ya. Iya. Cek. Halo, cek. Kalau misalnya selama pemaparan materi, di sini saya mengingatkan kembali Suaranya lup-lup loh. atau mau pertanyaannya via kolom chat juga diperbolehkan. Jika ada hand raise nanti oleh Ibu moderator dipersilakan. Langsung saja kita ke Ibu moderator kita. Belum. Iya, gue lupa. Oke, SS 1 2 3. Yaelah, jelek banget lagi Rohmatun Nazila. Bagian Ayo, suaranya ini masih ada yang belum di-mute ya? Di-mute dulu, kayaknya Tania nih suaranya kali ya. Oke, untuk Nasyiwa tolong di-mute. Apa Nasyiwa? Apa Terima siapa? kasih. Masih ada, di-mute, tolong di-mute. di mana? Di gambar speakernya. Jangan keluar, di-mute doang. Ya, silakan Bu Ibu, sudah ada terdengar suaranya. Terima kasih Bu Rohmatun Nazila. Terima kasih juga sudah membuka. Saya ada suaranya ya Bu ya? Lebih kurang ini aja, kurang Ya. tetap gitu suaranya. Iya. Oke. Hilang-hilang. Dah. Ya. Terima kasih kepada Ibu Rohmatun Nazila selaku host yang telah membuka room kita kali ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Kokom Komaria yang selaku instruktur yang selalu membimbing. Terima kasih juga kepada para partisipan yang sudah sejak tadi ya, sejak sesi pertama. Di sebuah Low bandwidth. Agus Ratnaningrum. Tapi sebelumnya, para partisipan, izinkan saya untuk membacakan kata tertib room kita kali ini. Pertama, kami mohon untuk menuliskan nama ahli di dalam kolom partisipannya, biar nanti kami menyapanya pun lebih mudah ya. Alhamdulillah sudah ada 16 partisipan. Kedua, sehingga presenter menyampaikan mengapa ketiga, kalau peserta ingin bertanya di presenter memaparkan, boleh acungkan tangannya atau raise hand-nya, silakan nanti saya dan nanti presenter kita akan menjawab.
seperti itu, saya sebagai moderator, Ibu Puspa Dewi akan menemani rekan saya, Bu Agus Satani. Izinkan saya lagi untuk membacakan CV beliau. Presenter kita ini yang sangat tidak asing bernama SPD. Beliau kelahiran Purworejo, tanggal 13 Agustus. Statusnya sudah menikah dan mengajar di sini tahun 2009 sampai. Untuk menyingkat waktu, sudah siang ya. Kami persilakan kepada Bu Agus Rataningrum untuk memaparkan materi yang sangat menarik ini. Materinya tentang bekas wajah kejayaan Tarumanagara di masa lalu. Berarti seperti itu memang ada sisa-sisa jejak-jejak kerajaan ya. Jangan-jangan masih ada raja di Bekasi. Ada atau tidak? Tanyakan nanti sama Bu Ratna. Ada Bu Ratna? Kami. Kan Bu Ratna? Ya, halo Bu Ipu. Cek. Iya, mangga. Iya. Terima kasih Bu Ipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir, anak-anak semua, bapak ibu semuanya. Ini sepertinya memang saya kayaknya juga mengalami kendala jaringan internetnya ya. Jadi suka muter-muter juga. Tapi ini nggak masalah ya. Mudah-mudahan suara saya sampai di sana ya, di telinga bapak ibu semuanya dan anak-anak semuanya. Baik, langsung saja ini. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi dari hasil mengulik, tetap dari hasil mengulik sama. Dan ini judul ini saya ambil dari bagian materi masa Hindu-Buddha di Indonesia kelas 7, di kelas 7. Bekasi, wajah kejayaan Tarumanagara di masa lampau. Bu Ipu, Bu Nazila minta tolong dibantu untuk di mute ya. Ya, halo. Ya, yang masih belum di mute minta tolong, partisipan tolong dimatikan dulu ya. Nah, ini kita lihat bersama di sini saya di slide pertama saya. Kota Bekasi. Iya, ini tampilan dari Kota Bekasi. Ya. Sabar. Ya. Jidan, iya di mute dulu ya. Tahu lu udah semua. Halo. Di mute dulu. Di mute dulu ya. Oke, ya. Silakan Bu Ratna. Ya, sudah ya. Nah, belum ya kayaknya. Jidan, di mute dulu. Sudah di mute ya? Halo. Cek. Cek. Ya, Bu Ratna. Iya. Masuk, suara saya masuk. Zaidan belum ya, belum di mute. Cek, halo. Sudah? Di slide pertama saya di sini ada tampilan Kota Bekasi. Ya, ini adalah kota yang kita tinggali bersama. Rata-rata di sini yang hadir partisipan orang Bekasi, walaupun bukan asli Bekasi ataupun pendatang ya, ini tempat tinggal kita, ini wilayah kita Bekasi ya. Sesuai dengan judul Bekasi, wajah kejayaan Tarumanagara di masa lampau, saya akan bahas sedikit dari Kota Bekasi ini. Kenapa kok saya ambil judulnya seperti itu? Seperti yang tadi Bu Ipu sudah sampaikan sebelumnya, Bu Ipu bilang berarti di Bekasi ini ada jejak-jejak kerajaan gitu ya, atau sejarah gitu ya. Nah, kita bahas di kita akan pergi ke masa lampau. Sebelum
kita bahas Tarumanegaranya, nah saya di sini mengaitkan dulu nih, saya masuk dulu di masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya Hindu-Buddha di Indonesia beberapa abad yang lalu sebetulnya jauh sebelum masuknya pengaruh VOC di Indonesia, di Nusantara ya. Indonesia itu sudah menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara lain. Diperkirakan pada dimulai abad 1 Masehi, Indonesia yang letaknya sangat strategis, pelabuhan dagang di Indonesia saat itu sudah terhubung dengan negara-negara lain seperti Cina dan India. Nah, bukti adanya hubungan dagang tersebut itu karena banyak sekali ditemukan prasasti dan bangunan-bangunan yang mirip-mirip serupa gitu ya, yang ada atau yang ditemukan di India, yang asalnya dari India. Dan menurut para ahli, cara masuk dan proses penyebaran agama Hindu-Buddha sendiri ke Indonesia itu terbagi menjadi 2. Jadi di sini ada peran pasif dan peran aktif dari masyarakat Indonesia. Yang pertama dibagi ya, peran pasifnya. Halo? Bu Ipu, suara saya ada? Cek. Ya, Bu Ipu. Ada Bu. Dari, Ada. Dari tadi berarti ada kan ya? Maaf, maksudnya Ada, Bu, ada. dari masuknya Hindu-Buddha, ya. Ada. Ya, oke. Ya, peran masyarakat yang pasif ini ada teori Brahmana dikemukakan oleh Van Leer. Jadi kalau di sini nanti ada tokoh-tokoh asing, ya mereka para peneliti atau ahli sejarah dari Van Leer, Belanda gitu ya. Nah, mengemukakan masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu katanya karena ketertarikan raja-raja yang ada di Indonesia saat itu yang berkuasa ingin mengetahui tentang ajaran agama Hindu-Buddha. Jadi mereka sengaja mengundang pendeta Hindu-Buddha ya untuk datang ke Indonesia. Dan kemudian menyebarkan ajaran Hindu-Buddha itu ke masyarakat kerajaan sekitarnya. Yang kedua, teori Waisya. Waisya dikemukakan oleh N.J. Crom. Ini menyebutkan bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu lewat para pedagang yang beragama Hindu dan Buddha. Mereka yang menjadi penyebar utama agama di Nusantara. Tunggu sebentar, ada yang mau masuk nih. Selanjutnya, cek. Halo, cek. Yes. Iya, Ya, ada ya. Ratna. Iya. Lanjut. Selanjutnya teori kesatria, di mana ajaran Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu berlangsung karena banyak sekali dulu itu terjadi perang saudara sehingga prajurit-prajurit yang melarikan diri ya, ingin melarikan selamat dari peperangan, kemudian ingin berlindung dan sebagainya, mereka datang sampailah ke Indonesia gitu ya, menyebar ke seluruh dunia sebetulnya tapi sampai juga ke Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada peran aktif dari masyarakat Indonesia. Kalau tadi kan peran pasif yang datang dari luar Indonesia, sekarang peran aktifnya ternyata Indonesia itu juga memegang peranan dalam penyebaran ajaran Hindu-Buddha di Indonesia. Bu Kokom, ada chat dari Bu Kokom. Bu Kokom, ini yang masuk di room ini kebetulan kebanyakan anak-anak dari kelas 7, jadi sesuai dengan materi yang saya bawakan. Kami belajar. Bu Ipu, halo. Bu Ipu di mute dulu boleh, Bu Ipu? Iya, maaf. Iya, Bu Ipu ngobrol suaranya masuk nih. Ya, Bu Ipu. Ya, terima kasih Bu Ipu. Nah, peran aktif dari iya nggak apa-apa. Dimaafkan Bu Ipu. Peran aktif dari masyarakat Indonesia disebut juga dengan teori arus balik FDK Bos ya, bahwa saat itu banyak sekali kaum terpelajar yang tertarik dengan ajaran Hindu-Buddha. Maka mereka
berguru ke India, nanti pulang lagi ke Indonesia, ke Nusantara, menyebarkan ajaran Hindu-Buddha ke. Halo. Delvin, tolong di Iya, siapa ini? Di mute dulu. Oke. maaf untuk Zahra dan Delvin. Tolong di mute dulu. Wawancara mengaku bahagia karena memang pensiun kembali hadir. Sebentar saya stop sharing dulu ya. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Sebentar. Nah, terakhir teori Sudra. Teori ini mengatakan bahwa ajaran Hindu-Buddha ke Indonesia itu dibawa oleh para budak yang mencari kehidupan yang lebih baik gitu ya. Jadi kalau masa-masa peperangan di India saat itu banyak sekali terjadi perang saudara gitu ya. Nah, di antaranya ya mereka pergi keluar dari negara tersebut mencari perlindungan ke negara lain. Salah satunya sampailah ke Indonesia. Sekarang saya bawa sedikit ini sejarah singkat dari Kerajaan Tarumanegara. Adanya Kerajaan Tarumanegara ini ada dua sumber luar negeri dan sumber dari dalam negeri. Sumber luar negeri, sumber asing. Di sini ada sumber asing berasal dari Cina. Ini ya, berasal dari Cina, yaitu ada dua, berupa catatan perjalanan Fahin, penjelajah Cina pada awal abad ke-5. Di sini dia bilang, dia menemukan ketika dia ada di sini itu bilang kalau misalkan dulu dia banyak menjumpai orang-orang Brahmana. Brahmana itu pendeta ya, aslinya pendeta. Kemudian sumber yang kedua dari catatan dinasti Sui itu menerangkan bahwa telah datang utusan Tomolo yang menghadap ke Kaisar Cina pada tahun 528, 535, 630 dan 669. Sesudah tahun itu Tomolo itu tidak terdengar lagi. Nah, Tomolo ini yang dimaksud adalah Tarumanegara gitu ya. Jadi utusan dari Tarumanegara yang ke Cina. Yang kedua sumber dari dalam negeri ada prasasti. Prasasti kalau bicara tentang prasasti itu adalah batu bertulis. Ada batu, kemudian ada tulisan-tulisan di situ adalah tulisan huruf Pallawa dan bahasanya bahasa Sanskerta, gitu ya. Nah, ditemukan ada 7 buah prasasti yang membuktikan adanya sisa-sisa peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Kalau Tarumanegara itu pernah berdiri di Indonesia atau di Nusantara. Singkat saja, berdirinya Kerajaan Tarumanegara ini sebetulnya masih banyak perdebatan dari para ahli. Pada awal abad ke-4 Masehi terdapat sejumlah pengungsi dari India yang melarikan diri ke pulau dan beberapa wilayah Nusantara pastinya untuk mencari perlindungan. Mereka mengungsi ke wilayah Nusantara karena telah terjadi perang besar di India saat itu ya, antara Kerajaan Pallawa dan Kerajaan Chalankayana melawan Kerajaan Samudragupta. Nah, sebagian besar yang mengungsi, ya halo, ya, lup ya, halo, hilang, sampai di mana saya itunya? Tapi slide ini, mulai di slide ini ya. Tapi saya sudah belum Bu Ratna. Share-nya di sini. Hindu. Share-nya itu sejarah Kerajaan Tarumanegara. Berubah nggak? Berubah ya? Ada? Halo? Cek. Halo, cek. Bu Nazila, Bu Ipu. Halo, cek. Cek. Nah, ya. Oke. Saya sampai di peperangan tadi ya. Kalau nggak terputus ya. Ya, jadi rombongan yang kalah perang ya, itu mengungsi
mengungsi, mereka menyebar keluar dari India gitu kan. Kemudian sampailah mereka ke Indonesia, ke Nusantara. Nah, di Indonesia, jadi yang kalah perang itu adalah rombongan dari kerajaan Palawa dan Calankayana. Tadi kan kerajaan Palawa dan Calankayana melawan kerajaan Samudra Gupta. Nah, yang kalah itu Palawa dan Calankayana, dipimpin oleh Jayasinghawarman. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal kerajaan Tarumanegara. Beliau Jayasinghawarman ini sampailah ke Nusantara, kemudian membuka pemukiman baru di dekat desa Taruma, di dekat Sungai Citarum. Nah, 10 tahun kemudian banyak penduduk yang berdatangan ke desa tersebut, sehingga berkembang. Kemudian Jayasinghawarman ini membentuk menjadi kerajaan yang bernama Tarumanegara. Diperkirakan pada 358 Masehi. Itu sejarah singkatnya. Tadi kan saya sebutkan ada 7 prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Kenapa saya juga bahas ini di materi ini ya? Saya masukkan juga, ini adalah bukti bahwa kerajaan Tarumanegara itu memang pernah ada di Indonesia, di Nusantara. Sekaligus nanti juga akan menerangkan tentang Bekasinya, apa sih, ada hubungannya apa sih dengan Bekasi gitu ya, prasasti-prasasti ini. Yang pertama, prasasti Ciareten itu ditemukan di Cisadane, Bogor. Jadi kebanyakan prasasti ini memang ada di Bogor, Banten gitu ya. Yang di mana ditemukan juga di prasasti tersebut ada telapak kaki yang besar. Diperkirakan ini milik dari Raja Purnawarman yang dikatakan mirip seperti kaki Dewa Wisnu gitu ya. Kaki Raja Purnawarman. Diingat-ingat ya, prasasti Ciareten. Kalau ada pertanyaan prasasti apa yang menampakkan telapak kaki Raja Purnawarman, ini berarti jawabannya adalah prasasti Ciareten. Yang kedua, prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi ini terdapat telapak kaki gajah yang disamakan dengan telapak kaki gajah tunggangan Dewa Wisnu. Yang ketiga, prasasti Jambu. Prasasti Jambu ini isinya memberikan sanjungan kepada Raja Mulawarman dan juga ada juga telapak kaki beliau. Yang keempat, prasasti Tugu. Prasasti Tugu ini ditemukan di Desa Tugu, merupakan prasasti yang penting dan terpanjang. Isinya banyak sekali. Isinya itu ada di sini disebutkan ada nama sungai yang terkenal dari Punjab, India. Nama sungai itu Chandrabhaga dan Sungai Gomati. Nah, ini nanti menjadi cikal bakal Bekasi nih. Yang kedua, tertulis juga penanggalan angka saka ya. Yang ketiga, disebutkan di situ prasasti Tugu menyebutkan adanya upacara selamatan yang beritanya itu memberikan hadiah kepada Brahmana, kaum Brahmana, pendeta gitu ya, berupa 1000 ekor sapi oleh raja saat itu. Kemudian yang kelima ada Pasir Lebak. Keenam, prasasti Pasir Awi. Yang ketujuh, prasasti Muara Cianten. Beberapa prasasti tersebut dibiarkan di lokasi penemuannya. Nah, beberapa lainnya kita bisa temukan karena sudah dipindahkan ke Museum Nasional. Nah, siapapun di sini yang belum pernah ke Museum Nasional atau sudah pernah, kalau di SD pasti study tournya, study lapangnya gitu ya, ke Museum Nasional, ke museum-museum gitu ya. Kalian nanti bisa menemukan prasasti tersebut. Ada di antaranya prasasti Tugu. Prasasti Tugu itu disimpan di Museum Nasional. Ini menjadi penting sekali. Kejayaan dan runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Kejayaan Tarumanegara itu ada di masa Raja Purnawarman. Raja Purnawarman ini adalah raja ketiga ya. Kenapa disebut kenapa mengalami kejayaan? Karena di masa pemerintahan Raja Purnawarman itu Kerajaan Tarumanegara berhasil menaklukkan banyak sekali daerah, sehingga daerah-daerah tersebut menjadi milik dari Kerajaan Tarumanegara. Kejayaan
kejayaan Raja Purnawarman tersebut ada dan tertulis di Prasasti Ciareten. Tadi ya, ada bekas dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, di mana kaki Dewa Wisnu itu dianggap kaki yang mulia Sang Purnawarman itu sendiri, raja di negeri Taruma yang gagah berani di dunia. Kemudian runtuhnya kerajaan Tarumanegara itu akibat adanya pengalihan kekuasaan dari raja yang ke-12. Jadi silsilah kerajaan Tarumanegara itu mengalami pergantian raja itu sampai 12 kali. Nah, ini yang terakhir 12 dari raja yang ke-12 Linggawarman kepada menantunya. Intinya itu ya. Nah, pada pemerintahan Tarusbawa tersebut ya, menantu dari Linggawarman ini, pusat kerajaan Tarumanegara kemudian dialihkan ke kerajaannya sendiri, yaitu Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda ini dulunya di bawah Tarumanegara gitu ya. Nah, kemudian berakhir menjadi Kerajaan Tarumanegara diganti menjadi Kerajaan Sunda. Selanjutnya ini. Nah, Bekasi menjadi wajah. Iya, halo, dimatikan dulu, di mute, bocor ya. Di mute dulu. Ya, minta tolong di mute dulu. Ya, terima kasih. Nah, ini di sini di slide berikutnya ada tampilan peta wilayah kerajaan Tarumanegara ya. Ini saya tampilkan kaitannya dengan Bekasi wajah kerajaan Tarumanegara masa lampau, kejayaan masa lampau ya. Jadi kalian lihat baik-baik, di sini saya tunjukkan dulu sebentar. Oke. Nah, menurut para arkeolog, letak kerajaan Tarumanegara itu sendiri letaknya di tepi Sungai Cisadane ya. Ini masih masuk wilayah Banten. Nah, kerajaan Tarumanegara itu pusatnya di Sundapura. Sundapura itu dikenal sekarang menjadi Bekasi. Itu ya. Jadi kita yang tinggal di Bekasi harusnya mengetahui ini ya. Ini merupakan informasi yang sangat penting supaya apa? Supaya kita tahu tempat atau wilayah yang kita tinggali. Ternyata benar tadi yang Bu Ipu bilang, ada jejak-jejak peninggalan atau jejak-jejak kerajaan di masa lampau. Wilayah kekuasaan Tarumanegara itu meliputi wilayah Jawa Barat ya, bahkan sampai kesananya bahkan sampai ke Jawa Tengah dan seterusnya, Jawa Timur gitu ya. Nah, kerajaan Tarumanegara itu adalah masuknya kerajaan Hindu, coraknya Hindu ya. Jadi tertua di Jawa setelah Kutai. Kalau Kutai itu kan di Kalimantan Timur. Jadi kalau ada pertanyaan kerajaan Hindu tertua di Nusantara atau di Indonesia, itu jawabannya betul Kutai. Tapi kalau pertanyaannya kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa, berarti jawabannya kerajaan Tarumanegara. Dimulai di abad 4 sampai ke 7, kerajaan yang berkuasa di Pulau Jawa bagian barat ini bernama berasal dari kata Tarumanegara itu berasal dari Tarum dan Nagara. Tarum itu artinya sungai, kemudian Nagara itu artinya negara. Tarum itu makanya sekarang kita kenal atau kita tahu ada Sungai Citarum. Nah, itu awalnya tuh ya. Citarum, kemudian Nagara artinya negara atau kerajaan. Kita next ya. Tadi prasasti ini sudah saya sebutkan di penemuan 7 prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Disinilah cikal bakal Bekasi itu diketahui. Tadi kan kalau misalkan lihat peta, Bekasi dulunya namanya Sundapura. Sundapura itu adalah ibu kota kerajaan Tarumanegara. Sekarang menjadi Bekasi. Nah, menurut para ahli sejarah seperti itu ya. Tarumanegara menjadi kerajaan tertua di Nusantara dengan rajanya yang terkenal Raja Purnawarman. Jejak-jejak kejayaan kerajaan Tarumanegara di Bekasi itu tercatat dalam Prasasti Tugu. Prasasti Tugu ini kalau sekarang kita kenal ditemukannya itu di daerah Tugu, Cilincing, Jakarta Utara. Itu lebih jelasnya. Kalau tadi kan di dekat Sungai Cisadane gitu ya. Nah, kalau wilayah dulu dengan wilayah sekarang kan mengalami perkembangan. Nah, ini lebih diperjelas lagi.
prasasti Tugu itu ditemukan di daerah Tugu, Cilincing, Jakarta Utara gitu. Di prasasti tersebut diceritakan juga Raja Purnawarman itu menggali Kali Candrabaga atau yang sekarang disebut dengan Kali Bekasi. Tujuannya apa? Untuk mengairi sawah dan menghindar dari bencana banjir yang kerap melanda wilayah Kerajaan Tarumanegara. Berarti di sini kalau di prasasti itu sudah disebutkan, sudah ada, sudah tertulis gitu ya. Yang bisa kita ketahui apa? Berarti wilayah Jakarta, wilayah Bekasi, wilayah Jawa Barat misalkan itu ya. Kalau kita sering dengar ada bencana banjir, nah berarti bencana banjir itu bukan sekarang-sekarang aja. Kayak kemarin kita mengalami banjir yang sampai tinggi ya tahun baru, kemudian 2 minggu setelahnya ada lagi kiriman banjir dan sebagainya. Berarti memang sudah dimulai dari 1500 Masehi sudah ada banjir gitu, bukan sekarang-sekarang aja. Ini penting banget ya wilayah kita tahu. Kalau misalkan kalian pernah ke daerah proyek, ini di daerah proyek itu kan ada kali besar ya. Kali besar itu kemudian terus ada apa tuh namanya ini, kereta api, rel kereta api. Nah itu diperkirakan Kali Bekasi itu adalah ini ya. Kalian lihat di sini. Nah, berdasarkan isi dari prasasti Tugu, di sini ada ahli sejarah, ahli bahasa kuno dan Sanskerta, Purbacaraka itu menafsirkan Kali Candrabaga yang disebut sebagai Kali Bekasi sekarang itu memiliki filosofis, yaitu Candrabaga sendiri artinya adalah Candra itu bulan, Sasi, kemudian Baga itu artinya adalah bagian. Artinya adalah bagian. Jadi Candrabaga bagian dari bulan. Bekasi ini berarti bagian dari bulan, makanya nanti di slide berikutnya saya terangin tuh Bekasi kenapa kok ada meme-meme yang Bekasi itu planet gitu, planet bulan gitu kan, ada ya meme-nya ya. Nah pelafalan sendiri dari Candrabaga itu berubah-ubah dari Sasi Baga, Baga Sasi. Ini yang menjadi cikal bakal dari nama Bekasi. Jadi tadi ya dari prasasti Tugu itu kan disebutkan Raja Purnawarman itu menggali Kali Candrabaga atau Kali Bekasi untuk menghindari banjir. Nah, Candrabaga itu artinya adalah bagian dari bulan. Nah, Candrabaga inilah yang mengawali nama Bekasi gitulah ya. Jadi Candrabaga itu berubah-ubah, sebelumnya namanya Sasi Baga. Jadi Bekasi itu awalnya gini, Candrabaga berubah menjadi Sasi Baga, berubah lagi menjadi Bagasasi, kemudian Bagasi. Bagasi dipengaruhi sama bahasa Belanda, ditulisnya Bakasi. Ini di stasiun kereta api Lemah Abang ada bacaan Bakasi, Bacassie gitu ya. Nah, dalam pelafalan berikutnya, masyarakat berikutnya, Bakasi itu berubah menjadi Bekasi. Nah, Bekasi itu sampai dengan sekarang kita sebut Bekasi. Itu asal mula nama Bekasi. Saya masukkan ini karena kita tinggal di Bekasi, tidak ada salahnya kita mengetahui sejarah kota yang kita tinggali gitu ya. Ternyata Bekasi itu nggak main-main gitu kan. Kalau misalkan selama ini, oh tinggal di mana? Bekasi gitu ya. Oh Bekasi yang begini begitu misalkan gitu ya. Nah, nih kayak gini nih. Setiap kota itu pasti memiliki sejarahnya sendiri. Begitu juga Bekasi. Seingat sekali, ini perkiraan saya di tahun 2014 dulu ya. Kota Bekasi itu pernah menjadi buah bibir netizen di sosial media. Sampai ada meme-nya. Meme-nya itu ada orang astronot, kemudian ada pelangnya di situ, Bekasi ke arah sana, Jakarta ke arah sana. Jakarta itu bumi, jadi ibaratnya Bekasi itu di luar bumi. Makanya ada yang bilang jauh dari Jakarta. Terus Bekasi itu katanya macet, panas, polusi, jalan rusak, banjir dan sebagainya. Ternyata kalau kita sudah pelajari tadi dari informasi yang ada, ternyata Bekasi itu bukan kota sembarangan. Kelahiran Bekasi ini didasari sejarah masa lampau kejayaan Kerajaan Tarumanegara sejak abad 5 Masehi. Ternyata nggak cuma Kerajaan Tarumanegara, kerajaan lain pun pernah ada di Bekasi seperti Pajajaran, Sumedang Larang, kemudian ada Kerajaan Mataram, Jayakarta dan sebagainya. Ada lagi satu lagi sebetulnya, Kerajaan Sagara Pasir.
Nah ini sebetulnya Segara Pasir ini sebelum dari Tarumanegara, tapi karena tidak ada bukti, jadi tidak ada bukti-bukti yang banyak gitu ya, seperti kalau bicara sejarah itu kan penulisan sejarah itu selalu berawal dari adanya bukti. Jadi kalau adanya teori kemudian buktinya nggak ada, ya nggak bisa kita pelajari juga gitu ya. Itu sih sekilas tentang Bekasi sebagai wajah dari Kerajaan Tarumanegara di masa lampau. Kita patut bangga sebagai orang Bekasi, ternyata Bekasi menyimpan banyak sekali sejarah gitu ya, kalau kita mau telusuri. Nah, informasi-informasi seperti ini buat saya memang harus saya sampaikan ketika mengajar di kelas. Supaya apa? Ini kan bagian dari informasi atau pengetahuan untuk mereka juga ya. Jangan sampai kita orang Bekasi justru kita nggak tahu kenapa kita tinggal di sini, ternyata dengan Bekasi yang banyak sekali dihujat gitu, misalkan tadi yang macet, panas, jalan rusak, banjir dan sebagainya gitu ya, kita juga mengalami itu. Ternyata Bekasi menyimpan banyak sekali sejarah. Itu dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator, mungkin ada sesi tanya jawab. Makanya di sini Bekasi, kalau tadi misalkan di sini saya tulis Bekasi Kota Bulan 5 Kerajaan. Kota Bulan ya tadi itu. Jadi dari Candrabaga bagian dari bulan, kemudian kalau kita di proyek itu namanya kan bulan-bulan. Walau alam gitu ya. Mungkin gitu asalnya memang dari situ bulan gitu kan. Kemudian ada meme sampai ke Bekasi itu dibilang planet bulan, bukan ada di bumi kayak gitu. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator, mungkin bisa ditanya jawab. Halo. Cek. Halo, cek. Cek. Bu Nazila. Cek, Bu Nazila, Bu Ipu. Suara saya terdengar nggak ya? Halo, cek. Cek, Bu Ipu. Bu Ipu, Bu Nazila. Oh, saya kayaknya ditinggalkan ini ya. Oh, enggak ya? Ada, tapi internetnya, atau saya cek dulu ini chatnya. Halo, cek Bu Ipu, Bu Nazila. Saya minta bantuan untuk partisipan ya yang sudah hadir di sini. Apakah suara saya terdengar? Cek. Apakah suara saya terdengar? Boleh dibantu? Ini Bu Nazila dengan Bu Nazila dan Bu Ipu belum ada penampakannya ya. Halo, cek. Saya coba chat deh. Cek, halo. Cek, halo. Cek. Cek, halo. Wih. Cek. Cek. Bu Ipu, Bu Nazila. Bu Ipu, Bu Nazila. Bu Ipu, Bu Nazila, cek.
Andi itu. Oh, jadi Dah, bisa dua topik siap. ya? Ya sudah siap. Oh takut, bukan takut. Oke. Iya, terima kasih. Pertanyaannya ini dari Novel Samiaji, kelas 8 ya. Ya, Ibu, asal mula nama Bekasi itu siapa yang menemukan? Gitu. oh yang menemukan. Ya, gini nih Yang ya. menemukan dan yang menentukan, nah apa itulah Nah, bahasanya yang ya. menentukan ya. Ya, boleh. Langsung dijawab ya. Bu Nazila, Ya, ada share konten saya ada ya? tidak ada Ibu. Oh, nggak ada ya. Tunggu sebentar deh. Hmm. Di sini juga nggak muncul. Tunggu sebentar ya. Belum ada. Sekarang belum ada juga. Belum. Gini, jadi ya udah nggak usah pakai slide, nggak apa-apa lah ya. Jadi untuk penentuan nama Bekasi itu siapa gitu. Kalau zaman dulu itu masyarakat, kayak misalkan bahasa aja, bahasa itu yang menyepakati adalah masyarakat yang tinggal di tempat itu sendiri gitu. Makanya kita bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa ibu negara gitu kan. Kemudian nanti ada bahasa Jawa, terus ada Sunda, ada Manado, misalkan itu kan beda-beda. Nah, saya mengawali dari sini dulu ya. Jadi yang menentukan bahasa itu adalah masyarakat setempat. Begitu juga pelafalan kata Bekasi. Jadi kalau misalkan berawal dari berkaca dari prasasti Tugu, di situ kan disebutkan ya, walaupun dari bahasa di prasasti Tugu itu kan tulisannya tulisan Palawa, bahasanya Jawa kuno dan Sanskerta. Nah, di situ disebutkan Kali Candrabaga. Nah, Candrabaga itu disebut juga sekarang itu menjadi Kali Bekasi. Bekasi itu asalnya dari Candrabaga. Nama Candrabaga ini dari pelafalan Kali Bekasi itu ya. Candrabaga, kemudian kalau orang misalkan nih di sini nyebutnya Candrabaga, nah nanti orang yang dari luar pulau mendengarnya mungkin beda lagi, makanya penyebutan itu jadi berubah-berubah. Candrabaga kemudian berubah jadi Sasibaga, berubah lagi, nanti ada lagi orang yang dengar lagi mungkin jadi Bagasasi, terus Bagasasi berubah lagi menjadi Bakasi. Itu karena sudah kena sama bahasa Belanda, kena tuh sama bahasa Belanda. Bakasi, Bacassie. Ini kalau saya masih nemukan ini ya, tulisan Bakasi ini di stasiun Lemah Abang, stasiun kereta api Lemah Abang, ya. Barangkali yang lewat-lewat kan ada ya Bakasie gitu ya. Nah, Bakasie itu kan pengucapan pelafalan orang Belanda. Begitu kena sama orang yang di sekitar Lemah Abang itu misalkan ya, itu kan kalau Bekasi itu kan Sunda pinggiran ibaratnya gitu ya. Bakasi akhirnya jadi Bekasi gitu. Bekasi sampai sekarang nggak berubah. Nanti kalau misalkan ini terdengar lagi sama orang Thailand gitu, mungkin beda lagi. Bekasi itu pelafalannya apa gitu kan. Sama misalkan orang bule kalau nyebut Bekasi juga belum tentu Bekasi gitu. Jadi kalau misalkan untuk tokohnya siapa, tidak ada sumbernya. Jadi saya juga tidak tahu karena tidak ada sumbernya. Tapi yang jelas saya bisa jawabnya itu ya, mungkin karena pelafalan dari masyarakat setempat gitu. Begitu Bu Nazila, tadi pertanyaan dari siapa ya? Iya. Oke. Dari Halo. Novel. Ya, Bu Ibu. Dari Novel, makasih. Suara saya Dari ada. Novel ya? Bu Nazila. Ya, Novel. Novel kelas berapa Novel? 8 Fatimah. Oh, kelas Fatimah. Makasih Novel pertanyaannya. Bu Nazila? Ya, Ibu lanjut. Oke. Ya. Terima kasih Bu Ratna pemaparannya. Menarik sekali ya. Bagasasi. Bahkan dulu memang pernah ada di Bekasi itu ini ya. Prasasti Tugu yang mengisyaratkan tentang Kerajaan Tarumanagara. Berarti kita adalah orang Bekasi ya. Ya Bu Ratna, punten tadi ada Iya. pertanyaan Halo. dari Bu Koko ya, tapi karena tadi jaringannya lenyap, Lenyap, akhirnya tidak muncul lagi. Bu mati kata Ya, kenapa Bu? Halo. Iya, cek. Kenapa? Iya, halo. Kenapa Bu Ibu? Ya.
Bu Rahmatun, tadi ada beberapa pertanyaan selain dari Val. Mungkin Bu Rahmatun Iya. mencatat. Mungkin tanggapan sedikit dari Bu Kokom ya. Bekasi itu luar biasa punya nilai historis yang gemilang. Kalau Bandung atau Tasik gimana nih Bu Ratna, jadi kepo nih sama tempat tinggal dan kelahiran. Gitu. Nah itu pertanyaannya Bu Kokom susah. dari Bandung. Hmm, Bu Bu Kokom dari Bandung atau dari Bekasi? Dari Bekasi, dari Tasik. Tasik. Oh, dari Tasik. Ah, iya, kebetulan saya bukan itu ya, apa namanya, bukan ahli nih, bukan ahli sejarah masing-masing wilayah gitu. Kalau misalkan, tapi nggak, nanti kalau misalkan saya lagi main ke Bandung atau saya punya room yang orang Bandung, nanti bisa sih di search gitu ya. Tapi insya Allah kota-kota yang sama dengan Bekasi itu pastinya punya nilai historis yang berbeda tentunya, gitu ya. Mungkin ada Parahyangan dan sebagainya. Perlu apa namanya, untuk menjawab sesuatu itu kan harus ada buktinya, harus lengkap, harus detail gitu. Jadi kalau untuk kesempatan ini saya belum bisa menjawab pertanyaan dari Bu Kokom gitu ya. Mudah-mudahan nanti setelah inilah saya searching, saya coba cari ya Bu Kokom, kalau Bandung, Tasik itu bagaimana gitu ya. Nanti saya infokan deh, insya Allah. Baik, Bu Ratna. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin untuk partisipasi? Silakan, boleh. Saya boleh. Ada Bu Kokomnya, Bu Kokom terima kasih. Begitu jawaban saya Bu Kokom, mohon maaf. Oke. Ya, mungkin langsung disimpulkan saja Bu Ratna sama Ibu moderator di YouTube. Silakan Bu Ratna untuk disimpulkan ya. Ya baik, terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini. Jadi saya coba membuat kesimpulan ini sedikit, barangkali ya hanya diulang lagi aja ya. Jadi untuk kita yang tinggal di Bekasi, untuk kita yang ada di Bekasi, kita patut bangga. Kalaupun ada meme ataupun ada hujatan atau olok-olokan di sosmed gitu ya, kalau apa namanya, Bekasi dibilang jauh dari Jakarta, planet, bulan gitu ya, untuk ke bumi jauh gitu kan, terus Bekasi macet, panas, polusi, jalan rusak, banjir dan sebagainya gitu ya. Toh ujung-ujungnya banyak juga kok orang yang masih tetap singgah gitu ya ke Bekasi, dan bahkan kita alhamdulillah betah gitu kan, walaupun kita mengalami macet, panas, polusi gitu ya, banjir bahkan kemarin. Alhamdulillah betah kan, nggak ada yang mau pindah kemana-mana gitu ya. Iya, gitu ya. Nah ternyata Bekasi bukan kota sembarangan ya semuanya, teman-teman, anak-anak, bapak ibu semuanya. Bekasi itu adalah kota dengan nilai sejarah yang sangat luar biasa gitu ya. Kalau saya simpulinnya sih seperti itu. Jadi ternyata Bekasi itu menyimpan kejayaan Kerajaan Tarumanagara, karena kita patut bangga. Bekasi yang dulunya disebut Sundapura di masa Kerajaan Tarumanagara itu menjadi ibu kota atau pusat dari Kerajaan Tarumanagara. Itu aja. Terima kasih semuanya partisipan yang sudah hadir. Yang sudah hadir di sini dan bersedia menunggu walaupun tadi terkendala ada jaringan internet. Terima kasih banyak pokoknya. Minta maaf kalau misalkan dalam penyampaian ada kekurangan, ada kesalahan di sana sini, atau mungkin bukti atau sumber yang tidak tidak pas gitu ya. Nah, insya Allah kebenaran itu datangnya dari Allah, lewat saya aja. Ini cuma sekedar berbagi informasi gitu aja. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna atas pemaparannya tentang Bekasi, kota kita ya. Subhanallah, ternyata Bekasi itu memang bukan kota sembarangan. Berbanggalah kita tinggal di Bekasi, karena sifat kejayaan dari negara itu memang dulu sangat famous ya, karena
bagi penghargaan dari Bekasi. Ya, terima kasih. Bu Kokom. Bu Kokom, terima kasih banyak. Nah, atas mohon maaf ini di error. Iya, loop lab. Silakan nih. Kalau Ini Bu Kokom, suaranya tidak terdengar, belum terdengar Bu. Enggak, ini teh kadang agak mengganggu. Kan terdengar nggak? Iya, terdengar Bu Kokom. Alhamdulillah. Halo? Alhamdulillah terdengar Bu Kokom. Kedengaran? Iya, iya. Terdengaran Bu Kokom. Alhamdulillah. Selamat ya kepada Ibu Ratnaningrum. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Dengan Ibu, tadi sudah ya Ibu? Ibu Rahmatun Nazilah. Alhamdulillah, Bu Rohmah ya? Iya. Sudah menyelesaikan tugasnya hari ini. Iya Bu. Sebentar lagi Bu Ibu ya. Iya Bu. Dewi Mangga di atas 11 berapa? 11.30 Bu. Sebentar lagi ya. Iya. Jadi room yang sama tidak terlalu ini ya, tidak terlalu kredit seperti Kemarin. kemarin keluar masuk. Alhamdulillah Iya. semangat. Iya, terima kasih Nanti Bu. kalau ini kan hari ini selesai. Saya tunggu desiminasinya, oke? Iya Bu. Iya. Bagus dan bermanfaat sekali. Terima kasih Bu. Terima kasih. Bu. Sama-sama. Sukses. Iya Bu. untuk Ibu-ibu solehah. Amin. Ini lagi gimana? Seperti di sekolah atau Bu? Iya betul, iya Bu. Di sekolah janjian. Jadi kalau jaringannya satu, Iya, hebat. kalau jaringannya satu-satu terkendala ya semuanya jadinya Bu. Oh. Iya. Bagus, alhamdulillah semangat ya. Emang nggak jauh ya dari rumah ke sekolah masih boleh. Kalau besok betul Iya. udah nggak boleh ya. Oh gitu ya Bu ya. Iya iya. Besok juga kita di rumah. Iya Bu. Alhamdulillah. Emang begitu saya juga dulu gitu anaknya kumpul dengan teman satu grup jadi ngerjakan bersama-sama. Iya iya Bu. Iya. Ya semangat ya. Ya Bu, SMP makasih yang sama banyak. ya semua Muslim. Iya alhamdulillah Bu, sama Bu. Alhamdulillah enak ya. Untuk sekolah fasilitas bisa bersama-sama. Ya, itu dari saya terima kasih selamat. Saya tunggu berikutnya ya. Iya Bu. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan Bu Rahmatun. Iya. Terima kasih Ibu Moderator. Ya, teman-teman ini sudah 11.29. Untuk sesi yang kedua, kita akhiri saja dengan pembacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Untuk sesi kedua, Alhamdulillahirabbil alamin.